الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى. لا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang sangat saya muliakan. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menganugerahkan nikmat yang mahal dan besar. Nikmat yang termahal dan terbesar yang kita terima itu adalah dipilihnya kita, ditakdirkannya kita ini terlahir di tengah-tengah keluarga yang berikrar hanya mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Nikmat besar yang kedua adalah ditakdirkannya kita hanya bersyariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dinul Islam. Berikutnya para jamaah sekalian, melalui mimbar Jumat di Jumat yang pertama bulan Februari hari ini, sama-sama kita renungkan satu ucapan yang mengandung satu kinayah atau sindiran yang sesungguhnya untuk memperteguh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan kinayah ini dari dua orang sahabat Nabi yang sangat masyhur. Mereka adalah sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata mereka ini? Apa artinya mengaku muslim? Mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara di dalam tata laksana kehidupan di dunia ini yang digunakan adalah hukum dan syariat jahiliyah. Apa hukum dan syariat jahiliyah itu? Yang pertama, menentang syariat Allah Subhanahu wa taala dan merekayasanya. Dan yang kedua, membunuh anak-anak perempuannya yang kelak akan menjadi pertanggungjawaban orang tuanya di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh dua orang sahabat ini dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamati." Sesungguhnya sedahsyat siksaan pada hari kiamat, man jahalah ahlahu, akan ditimpahkan dan diterimakan pada orang yang menjahiliakan keluarganya. Dahsyat yang sangat keras ini akan diterima
oleh para orang tua yang mendurhakai anak-anaknya. Azab yang sangat dahsyat ini akan diterimakan kepada seorang suami yang menjahiliakan istri atau para istrinya. Karenanya para jamaah sekalian, barangkali bisa dikatakan tema hari ini adalah orang tua yang durhaka terhadap anak-anaknya. Yang sering kita dengarkan adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Tapi sekarang akan kita bahas dalam waktu yang singkat ini adanya orang tua justru mendurhakai anak-anaknya. Bagaimana bisa para jamaah sekalian? Jadi kalau dilihat dari sindiran dua sahabat Nabi yang dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu, orang tua yang durhaka kepada anaknya adalah orang tua yang membiarkan anak-anaknya nanti menjadi umpan api neraka di hari kiamat kelak. Suami yang durhaka pada istrinya adalah suami yang membiarkan istrinya berperilaku seperti perilakunya orang-orang jahiliyah. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, mari kita telaah dua ayat pendek di dalam surah At-Takwir ayat yang ke-8 dan yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya ditanya sebab dosa apa ia dibunuh. Dua ayat ini para jamaah sekalian menggambarkan akan ditegaknya pengadilan di akhirat kelak. Memang dari zahirnya, segi zahirnya ayat ini ditujukan kepada para bapak di zaman jahiliyah yang telah membunuh putri-putrinya dalam keadaan hidup dengan cara dikubur. Tetapi sesungguhnya ayat ini juga tertuju kepada para orang tua yang hidup di akhir zaman ini. Memang mereka tidak membunuh secara fisik, walaupun juga ada. Tapi yang paling banyak orang tua di zaman modern ini membunuh fitrah anak-anaknya, membunuh akidah dan akhlak anak-anaknya. Sehingga yang akan terjadi apa? Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah. Karena mereka ini sudah dibunuh oleh orang tuanya, masalah fitrahnya, dibunuh akidah dan akhlaknya, maka mereka nanti akan tampil sebagai generasi al-maghdub, generasi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terlahir dari mereka adalah yang pertama, yusari'una fil ismi. Mereka akan berlomba-lomba untuk berbuat dosa. Wal udwan. Dan yang kedua, mereka akan tampil ke gelanggang dunia ini sebagai pencipta udwan, adu domba. Dan yang ketiga, wa aklimu suhad, akan berlomba-lomba untuk memakan barang-barang yang haram. Sekarang mari kita bandingkan, lebih durhaka mana orang tua zaman jahiliyah yang membunuh putrinya hidup-hidup dengan cara mengubur, dengan orang tua masa kini yang membunuh putra-putrinya dengan cara membunuh fitrahnya. Mari kita ambil satu tokoh yang sangat terkenal baik di zaman jahiliyah maupun ketika sudah menjadi barisan kaum muslimin. Beliau adalah Umar bin Khattab, kemudian menjadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Beliau ini sering menangis dikala sudah menjadi muslim. Kenapa? Teringat masa lalunya ketika membunuh putrinya yang sudah umur 6 tahun, karena itu merupakan syariat di antara syariat jahiliyah. Tetapi dalam sejarah para jamaah sekalian, dampak pembunuhan anak-anak putri ini tidak ada dampak apapun di tengah kehidupan masyarakat. Setelah dibunuh selesai. Sedikit pun masyarakat tidak dirugikan dan tidak mengganggu ketenangan, ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Paling-paling yang sedih adalah ibunya dan saudara-saudara laki-lakinya. Sekarang kalau anak-anak ini dibunuh akidah akhlaknya, dibunuh fitrahnya, yang terjadi adalah moral-moral yang bejat. Dia akan menjadi momok yang menakutkan, seringkali mengganggu kehidupan masyarakat sampai pada bangsa dan negara ini. Kalau zaman jahiliyah yang dibunuh terbatas anak perempuan saja. Di masa kita sekarang ini bukan hanya anak perempuan, perempuan laki pun dibunuh, lebih-lebih dalam masalah fitrahnya. Lebih kejam mana orang tua zaman jahiliyah dengan orang tua masa kini. Kalau di zaman jahiliyah yang membunuh sebatas ayahnya saja. Sementara di zaman kita sekarang ini, ayah dan ibunya kompak membunuh mereka. Membunuh fitrahnya. Walaupun kadang-kadang ada yang membunuh fisiknya, karena mereka telah melakukan hubungan zina. Bahkan lebih kejam lagi, mereka dibungkus, dibuang, di tong-tong sampah, di jalan, di kali. Lebih jahat mana orang tua zaman jahiliyah dengan orang tua masa kini. Umar menangis sejadi-jadinya karena membayangkan apa yang pernah dilakukan dan membayangkan ayat yang akan menghukum bagi para orang tua nanti pada hari kiamat. Padahal Umar bin Khattab ini sudah dikhabarkan langsung oleh Rasulullah adalah termasuk salah seorang yang tanpa hisab nanti di akhiratnya karena mati syahid ketika ngimami salat subuh di masjid, dibunuh oleh salah seorang penjahat yang bernama Abu Lu'lu'. Pertanyaan kecilnya para jamaah sekalian, adakah orang atau orang tua di zaman kita sekarang ini menangis sejadi-jadinya sebagaimana Umar bin Khattab ketika melihat anak-anaknya tidak bisa sholat, yang merupakan satu-satunya amal yang akan menyelamatkan dirinya di akhirat kelak? Pernahkah kita melihat bapak ibu menangis karena anaknya nggak bisa sholat? Pernahkah anak-anak atau orang tua zaman sekarang ini menangis bagaimana Umar bin Khattab ketika melihat putra-putrinya yang perbuatannya amoral, hampir tidak kita saksikan? Bagaimana kalau nanti di akhirat ditanya, kenapa anak-anakmu dibunuh fitrahnya, dibunuh akidah akhlaknya, sehingga dalam kehidupan dunia mereka tidak kenal kitab sucinya, tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Ini yang harus kita perhatikan. Dan mudah-mudahan kisah yang saya sampaikan hari ini menjadi satu ibrah, satu pelajaran, sekaligus tadzkirah, peringatan untuk memperbaiki dan membenahi diri kita sebagai orang tua dan sebagai suami, sehingga kita nanti tidak termasuk orang yang diadili sebagaimana ayat tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa iyya bittaqwallah faqad faza man ittaqa. Satu lagi peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, "Man taraka waladahu jahilan." Orang tua yang mana saja yang membiarkan anak-anaknya berperilaku seperti perilakunya orang jahiliyah masa lalu, tidak mengerti agama, tidak dikenalkan agama, sehingga mereka berperilaku seperti jahiliyah yang senang berbuat dosa, senang adu domba, senang makan barang haram. Apa kata Nabi? Kullu amalin amilahu alaihi. Setiap atau seluruh dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya karena dibunuh fitrahnya oleh orang tuanya ini, orang tuanya akan bertanggung jawab di dunia dan juga akan bertanggung jawab nanti di pengadilan akhirat. Untuk itu para jemaah sekalian, kalau kita telah sedikit masuk ke dalam wilayah yang disindirkan oleh dua sahabat Nabi itu, apa artinya sebagai muslim? Apa artinya sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara di dalam melaksanakan kehidupan dunia ini yang dipakai adalah syariatnya jahiliyah atau Islam bercampur dengan syariat jahiliyah. Kalaulah kita sudah masuk ke situ, segeralah mari kita istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapat jawaban ketika nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling akhir Rasulullah memberikan jawaban untuk keselamatan kita hidup di akhirat nanti, keselamatan kita di saat kita disidang di akhirat nanti. Apa kata Rasulullah? Laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan keluarga. Kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, kita perintahkan seisi rumah ini untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Dan yang paling penting, kita sebagai uswah dalam keluarga ini, kita menjadi contoh dari kehidupan anak dan keluarga ini yang penting. Mudah-mudahan sekali lagi kita yang telah dipilih Allah untuk menerima iman dan kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini diselamatkan nantinya oleh Allah dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.